Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir Hamad Zaman. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah kami buat, yaitu identifikasi rekomendasi laptop menggunakan metode forward chaining yang berupa sistem pakar rekomendasi laptop berbasis web. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Emir Hamad Zaman, dan saudara Andrea. Tujuan dan manfaat. Tujuannya, membangun sistem pakar berbasis web untuk merekomendasikan jenis laptop. Yang kedua, menerapkan tahapan SBP, akuisisi pengetahuan, representasi, dan inferensi. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi cepat berdasarkan fakta yang dipilih pengguna. Lalu ada manfaat, yaitu membantu pengguna menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan budget. Yang kedua, mengurangi resiko salah beli, spesifikasi kurang dan berlebih. Yang ketiga, sebagai contoh implementasi SBP yang mudah dipahami dan dikembangkan. Pendahuluannya, alasan kita memilih identifikasi rekomendasi laptop adalah masalahnya dekat dengan keseharian mahasiswa yang membutuhkan laptop sesuai kebutuhan dan budget. Lalu ada kriteria jelas dan bisa dijadikan fakta, budget, mobilitas, kebutuhan editing, atau gaming. Yang ketiga, cocok untuk pendekatan SBP, pengetahuan fakat ditulis sebagai aturan if dan then. Forward chaining pas karena proses data driven, mulai dari fakta pengguna hingga kesimpulan rekomendasi. Yang terakhir, mudah dikembangkan, penambahan kategori laptop atau aturan baru tanpa ubah logika besar sistem. Di sebelah sini kita ada poster untuk identifikasi rekomendasi laptop, bisa kita lihat. Di sebelah sini ada subgoal system atau tujuan akhir yang kita gunakan adalah P1 hingga P3, di mana P1 merekomendasikan laptop office dan kuliah, ultrabook ringan, baterai awet. Yang kedua, P2 merekomendasikan laptop desain dan editing yang membutuhkan performa dan grafis lebih kuat. Lalu yang ketiga ada P3 merekomendasikan laptop gaming yang memiliki performa tinggi untuk gaming berat. Lalu kita ada premis A1 sampai A7, yaitu fakta yang digunakan dalam sistem SBP ini. Yang pertama ada A1 sampai A7, di mana A1 pengguna membutuhkan laptop untuk kuliah dan pekerjaan office. Yang A2, pengguna membutuhkan laptop untuk desain grafis atau editing video. Lalu ada A3, pengguna membutuhkan laptop untuk gaming berat. Lalu ada A4, anggaran pengguna berada di kisaran 8 sampai 10 juta, yaitu kelas menengah. Lalu ada A5, anggaran pengguna lebih dari 12 juta, itu kelas tinggi. Yang keenam, ada pengguna sering membawa laptop mobilitas tinggi, butuh yang ringan, dan baterai awet. Lalu yang terakhir A7, laptop lebih banyak dipakai di meja, mobilitas rendah, bola lebih berat dan lebih besar. Lalu ada rule yang ada pada knowledge base, yaitu R1 dan R5, di mana R1 jika A1 dan A4 dan A6, maka yang akan terpilih adalah P1, laptop office dan kuliah yang menggunakan ultrabook bitrate. Lalu ada R2, jika A2 dan A4 dan A6, maka akan terpilih P2, yaitu laptop desain dan editing dengan performa menengah. Lalu ada R3, jika A2 dan A5, maka yang terpilih adalah P2, yaitu laptop desain dan editing yang memiliki kelas tinggi. Lalu yang terakhir selanjutnya ada R4, jika yang terpilih adalah A3 dan A5 dan A7, maka yang akan terpilih adalah P3, yaitu laptop gaming untuk penggunaan di meja. Lalu yang terakhir ada R5, jika A3 dan A5, maka yang akan terpilih adalah P3, yaitu laptop gaming dengan high performance.
Lalu kita ada pohon keputusan atau pohon tree, di mana langkah 1 pilih tujuannya, yaitu user akan memilih dari ada pilihan office atau kuliah, ada programming, ada desain, ada editing video atau gaming. Jika sudah memilih salah satu, maka akan lanjut ke langkah kedua, yaitu pilih budget. Pilih salah satu di antara kurang dari 7 juta, 7 sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta, atau di atas 15 juta. Lalu langkah 3 memilih grafis, yaitu ada di kelas ringan, menengah, atau tinggi. Maka jika sudah terpilih semua, maka akan menghasilkan kategori laptop paling sesuai. Dengan catatan hasil mengikuti aturan rule yang dibuat admin di database. Lalu di sini ada iterasi QT-nya, ada A1, A4, A6, R1, P1, A1, A4, A6, dan P1. Fakta pengguna, working memory awal, dan pernyataan, yaitu ada A1 sampai A6, di mana A1 pengguna butuh laptop untuk kuliah dan tugas office. Lalu yang kedua ada A4, anggaran pengguna berada di kisaran 8 sampai 10 juta. Ada A6, pengguna sering membawa laptop dengan mobilitas tinggi. Proses forward chaining bisa dipakai dekat diagram alur. Proses inferensi forward chaining-nya yaitu sistem menyimpan fakta awal dari pengguna ke dalam working memory, yaitu berupa A1 sampai A6. Mesin inferensi mengecek setiap rule L1 sampai R5 dan mencari rule yang semua premisnya ada di working memory. Pada kondisi ini, hanya R1 yang terpenuhi membutuhkan A1, A4, dan A6. R1 ditembak fire sehingga terbentuk fakta baru P1, yaitu rekomendasi laptop office dan kuliah ultrabook mid-range. Lalu ada working memory akhir menjadi A1, A4, A6, dan P1. Tidak ada rule lain yang bisa ditembak sehingga proses berhenti pada kesimpulan P1 dan bukan P3. Sekian presentasi dari saya. Untuk flowchart dan demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Andrea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Ilham, di mana saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi yang telah saya buat. Flow dimulai dari pembukaan aplikasi, lalu user mengisi 3 inputan, yaitu tujuan, budget, dan kebutuhan grafis. Terus sistem memvalidasi inputan untuk menjalankan pencocokan role dengan metode forward chaining. Lalu disimpanlah riwayat dari pencocokan role itu. Setelah disimpan, dia akan memunculkan atau menampilkan rekomendasi dari pencocokan yang sistem telah buat. Dimulai dari buka aplikasi, pilih mengisi tujuan, budget, dan kebutuhan grafis, terus memvalidasi semua pilihan sudah diisi atau belum. Jika tidak, harus dilengkapi dulu. Terus lanjut ke sistem mencari aturan rule yang paling cocok. Terus sistem memilih hasil terbaik berdasarkan tingkat cocok, lalu menyimpan riwayat konsultasi. Setelah itu sistem ada keputusan lagi, yaitu merekomendasikan yang cocok laptopnya, terus menampilkan rekomendasi kategori laptop atau alasan. Kalau tidak, menampilkan pesan di mana belum ada aturan rule yang dibuat oleh admin. Lanjut ke flowchart admin. Flowchart admin dimulai dari login, membuka panel, terus ada decision jika sudah login atau belum. Jika tidak, masuk ke akun admin email. Lalu ada decision lagi di sini, login berhasil atau tidaknya. Jika tidak, dia melempar untuk memasukkan email dan kata sandi yang benar. Jika ya, dia masuk ke beranda admin atau dashboard, di mana beranda admin atau dashboard itu ada pilihan menu yang dibutuhkan, yaitu ada aturan, riwayat, terus ada akun, dan juga ada logout. Kita bahas satu-satu, yaitu
dimulai dari aturan pola pengaturan atau rule, di mana dia bisa melihat daftar rule yang telah dibuat, dan di sini juga ada aksi di mana bisa tambah, ubah, hapus rule yang bisa kita sesuaikan oleh si pakar. Terus menambah dan ubah isi aturan, kebutuhan pengguna, batas anggaran, kebutuhan performa atau grafis, kategori hasil, catatan, dan alasan. Lalu disimpan, kembali lagi ke daftar aturan. Setelah kembali ke daftar aturan, dia akan masuk lagi ke menu dashboard. Setelah itu kita melihat riwayat konsultasi di mana user-user telah melakukan konsultasi pada aplikasi kita. Di fitur ini dia akan melihat riwayat-riwayat yang telah dimunculkan oleh admin sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada user. Untuk melihat daftar konsultasi, terus kembali lagi ke dashboard, kembali ke beranda. Terus ada akun-akun ini untuk mengelola akun-akun admin yang bisa didaftarkan oleh admin itu sendiri. Misalnya daftar admin, tambah hapus akun admin, simpan akun admin, terus tambah admin dengan nama, email, dan kata sandi sebagai bentuk middleware root loginnya. Setelah itu yang terakhir ada logout, di mana logout ini fungsi untuk keluar dari hak akses admin. Dan setelah logout selesai, dia akan masuk ke menu login lagi. Berikutnya saya akan menampilkan aplikasi yang sudah saya buat bersama teman saya Muhammad Irham, di mana sistem pakar rekomendasi laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Kita coba, misalkan namanya dan emailnya dan @gmail.com. Terus Dadan ini tujuannya untuk apa nih? Misalnya office, programming, desain grafis. Ini role yang udah kita buat. Misalkan dia buat office atau kuliah produktivitas. Terus budgetnya si Dadan ini 7 juta. Kebutuhan grafisnya menengah. Dan setelah mengisi 3 field ini, kita akan diperlihatkan rekomendasi oleh sistem yang telah saya dan teman saya buat. Oke, kita lihat hasil rekomendasinya sudah keluar, di mana ringkasan jawabannya, tujuannya itu X1, saya membuat X1 itu untuk office, kuliah produktivitas, budgetnya kurang dari 7 juta, kebutuhan grafis X3, menengah desain, rekomendasi sistem pakar yaitu kategori laptop office entry level, di mana laptop yang cocok yaitu Lenovo IdeaPad Slim 1, Acer Aspire 3, dan Asus VivoBook 14 Entry. Nah, di sini adalah contoh dari sistem pakar, contoh dari sistem pakar yang telah saya buat dan rekomendasi hasil sistem yang telah dimunculkan ini. Oke, setelah muncul ini, coba kita cek di halaman admin. Nah, ini halaman admin, kita akan ditujukan ke halaman login sesuai dengan flowchart yang telah kita buat. Setelah itu kita masukkan. Nah, di sini ada dashboard halaman admin yang telah kita buat, di mana ini nih rule ini adalah hasil dari data pakar yang kita collect untuk ditampil untuk menjadi validasi di aplikasi ini. Untuk data laptop ini juga kita rekomendasikan. Jadi ketika rule-nya ini memiliki kategori entry level akan memunculkan laptop ini. Terus data konsultasi. Nah, ini si Dadan ini yang terakhir nih, dimana hasil konsultasi itu ke-record oleh aplikasi kita. Balik lagi ke dashboard, ini adalah dashboard simple dari aplikasi saya dan Muhammad Irham. Mungkin jadi kesimpulan dari kelompok kami, sistem pakar rekomendasi laptop ini berguna untuk membantu pengguna menentukan pilihan laptop yang sesuai kebutuhan secara lebih tepat dan terarah. Melalui 3 variabel, tujuan penggunaan, budget, dan kebutuhan grafis sistem, melakukan pencocokan aturan rule
untuk menghasilkan kategori rekomendasi yang paling sesuai, lalu menampilkan contoh model laptop berdasarkan kategori tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna tidak perlu bingung membandingkan banyak pilihan dari awal karena sistem sudah memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan basis pengetahuan yang tersimpan. Selain itu, admin juga dapat mengelola kategori aturan dan data laptop sehingga informasi rekomendasi bisa terus diperbaharui sesuai perkembangan kebutuhan dan spesifikasi laptop di pasaran. Jadi, aplikasi ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang praktis untuk memilih laptop secara lebih tepat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.